Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zania Aprilia dari Universitas Trilogi. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi akuntan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu dari etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi itu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Akuntansi menjadi salah satu profesi yang menerapkan etika sebagai penilaian. Etika profesi akuntansi dikenal pula dengan istilah kode etik profesi. Ini berarti para akuntan wajib mematuhi kode etik yang berlaku selama bekerja. Mengingat profesi akuntan rawan skandal, kode sangat dibutuhkan. Dengan begitu, baik dan sesuai koridor, di Indonesia kode etik akuntan dirancang oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI berdasarkan pandangan normatif akuntan profesional. Terdapat 8 prinsip etika profesi akuntan. Yang pertama ada perilaku profesional, yang kedua tanggung jawab profesi, yang ketiga standar teknis, yang keempat kepentingan publik, yang kelima integritas, yang keenam kerahasiaan, yang ketujuh objektivitas, yang kedelapan kompetensi kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mengkreditaskan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat diskreditkan profesi harus dipenuhi sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum. Anggota memiliki tanggung jawab kepada pemakai jasa mereka dan tanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota demi mengembangkan profesi akuntansi serta memelihara kepercayaan masyarakat. Semua usaha tersebut diberlakukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, International Federation of Accountants, badan pengatur dan pengatur perundang-undangan yang relevan. Salah satu ciri dari profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan juga memegang peranan penting di masyarakat. Arti publik dari profesi akuntan meliputi klien, pemerintah, pemberi kredit dan pegawai, investor, dunia bisnis, dan pihak-pihak yang bergantung kepada integritas dan objektivitas akuntan dalam memelihara perjalanannya fungsi bisnis dengan tertib. Oleh karena itu, seorang akuntan harus selalu bertindak sesuai dengan koridor pelayanan publik untuk menjaga kepercayaan mereka. Integritas mengharuskan seseorang anggota untuk bersikap jujur dan mengorbankan rahasia penerimaan jasa. Pelayanan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan dan peniadaan prinsip. Prinsip kerahasiaan mengharuskan setiap akuntan untuk tidak melakukan hal berikut ini. Yang pertama, mengungkapkan informasi rahasia yang diperolehnya dari hubungan profesional dan hubungan yang bisnis pada pihak di luar kantor akuntan atau organisasi tempat akuntan bekerja tanpa diberikan kewenangan yang memadai dan spesifik, terkecuali jika mempunyai hak dan kewajiban secara hukum atau profesional untuk mengungkapkan kerahasiaan tersebut. Yang kedua, menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Informasi yang dipecah baik melalui hubungan profesional maupun hubungan bisnis. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka serta bebas dari aturan kepentingan atau di bawah peraturan pihak lain. Kompetensi dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap anggota akuntan untuk yang pertama memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberi kerja. Yang kedua, bertindak tekun dan cermat sesuai teknis dan profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesional. Dilansir dari website IAPI, yaitu Ikatan Akuntan Publik Indonesia, sesuai ketentuan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IAPI, serta Peraturan Asosiasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Komite Etika Profesi IAPI telah menetapkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2020. Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2020 ini disusun sebagai upaya untuk pemutakhiran Kode Etik Profesi Akuntan Publik per 1 Juli 2019 yang ditetapkan IAPI tahun 2018.
Kode etik per 1 Juli 2019 ini merujuk pada Handbook Code of Ethics for Professional Accountant 2016 edition yang diterbitkan ISB IFAC. Dalam perkembangannya, kode etik telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Terakhir dengan Handbook Code of Ethics for Professional Accountant 2018 edition diterbitkan IFSPA IFAC. Kode etik profesional akuntan publik 2020 terdiri dari yang pertama, kepatuhan terhadap kode etik profesi, prinsip dasar etika dan kerangka kerja konseptual. Yang kedua, anggota yang bekerja di bisnis. Yang ketiga, anggota yang berpraktik melayani publik. Yang keempat, bagian A, independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. 4B, independensi dalam perikatan asuran selain perikatan audit dan perikatan review. Pada bagian 2 dan 3, terdapat ketentuan mengenai corresponding to non-compliance with laws and regulation atau NOCLAR yang memberikan panduan ketika seorang anggota menemukan suatu ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi tempatnya bekerja ataupun klien. Kemudian pada bagian 2 dan 3 juga terdapat ketentuan mengenai rujukan hadiah dan keramah tamahan yang memberikan panduan ketika seorang anggota diberikan rujukan hadiah dan keramah tamahan oleh organisasi tempatnya bekerja ataupun klien. Selain itu, pada bagian ketiga juga terdapat ketentuan mengenai aturan rotasi rekan perikatan audit atas laporan keuangan. Yang terakhir, etika profesi dalam bidang akuntansi sangat perlu diperhatikan oleh setiap akuntan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai seorang akuntan yang profesional. Dengan memahami etika profesi yang baik, maka akuntan seharusnya dapat bekerja dengan maksimal. Salah satunya dengan membuat laporan keuangan yang terperinci. Baik, sekian dari paparan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.